Semua petahana tersingkir, Sumsel 3 dikuasai pendatang baru. Sahabat Rumba, semua anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan daerah pemilihan Sumatera Selatan 3 bakal diduduki oleh wajah baru. Tidak ada kursi yang disisakan untuk wajah lama. Dari 12 kursi yang menjadi kuota di dapil yang meliputi Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir ini, tak satu pun dimenangkan oleh petahana. Yang unik lagi, di dapil 3 ini yang lolos ke DPRD Provinsi ada mantan bupati dan ada juga anak mantan bupati. Sementara itu dalam pembagian 12 kursi kali ini, PDIP yang sebelumnya mendapat 2 kursi hanya bisa meraih 1 kursi. Demokrat mampu mempertahankan 2 kursi. Gerindra bertambah 1 kursi menjadi 2. Perindo kehilangan kursi dan P3 justru berhasil menempatkan kadernya setelah gagal masuk di periode 2019-2024. Perindo kali ini kayaknya salah strategi, karena kader yang sebelumnya mampu meraih kursi periode 2019-2024 yang menjadi petahana dari dapil 3, Ahmad Firdaus Ishak SE MSI, berpindah atau dipindahkan ke dapil 1. Sayangnya di dapil 1 pun Perindo tak bisa unjuk gigi. Perindo tidak berhasil meraih kursi di dapil 1 dan dapil 3 pun hilang. Berarti Ahmad Firdaus pun harus merelakan kursinya lepas di periode 2024-2029 ini. Perkiraan pembagian kursi DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari dapil dengan kursi terbanyak ini berdasarkan real count Komisi Pemilihan Umum per hari Rabu 28 Februari 2024 jam 14.00 yang dihimpun dari 2.460 TPS dari 3.498 TPS yang ada, setara 70,33% adalah sebagai berikut. Kursi pertama diperkirakan berhasil direbut oleh Partai Gerindra yang bakal mendudukkan kader baru Aswan ST MSI yang mengumpulkan 15.410 suara. Caleg nomor 12 adalah yang dikenal sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Ogan Ilir. Kursi kedua bakal jadi milik Partai Demokrat dan akan diduduki orang baru di DPRD Provinsi, yaitu Ike Meilina SE, meraup 18.362 suara, caleg nomor 1. Ike adalah istri dari Haji Muhendi Mahjareki SE yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel. Dengan kata lain, Ike adalah menantu Ishak Meki, Wakil Gubernur periode 2013-2018. Bisa dibilang Ike tukar tempat dengan suaminya, karena Muhendi yang merupakan petahana yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan, kali ini tidak maju sebagai calon legislatif. Kursi ketiga milik PDIP dan akan menempatkan orang baru, Haji Muhammad Ilyas Panji Alam SH SE MM yang meraup 15.898 suara, caleg nomor 1. Ilyas Panji adalah mantan Wakil Bupati OI 2016-2017 dan naik menjadi Bupati tahun 2017 sampai dengan 2021. Kursi keempat di tangan Partai Golkar akan diduduki Rusdi Tahar SE, peraih 9.223 suara, caleg nomor 4, adalah mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2009-2014 dan dilanjut dengan 2014-2019, berarti 2 periode. Namun waktu itu perahunya Partai Amanat Nasional. Bahkan terakhir dia dikenal sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten OI sebelum akhirnya mengundurkan diri. Kursi kelima untuk PKB akan ditempati Aziz Arisaputra, peraih 10.013 suara, caleg nomor 2. Aziz adalah putra pejabat Bupati Oki M. Ja'far Sodik yang saat ini masih aktif menjalankan tugasnya menuntaskan sisa jabatan periode 2019-2024. Kursi keenam kepunyaan PKS dan akan diduduki Jauhari AMA yang meraih 10.194 suara, caleg nomor 2, melompat dari statusnya sekarang yang masih anggota DPRD OKI. Kursi ketujuh ke tangan Partai Nasdem
yang kemungkinan ditempati Chandra Putra Binatama SE yang meraih 13.061 suara, caleg nomor 5. Kursi ke-8 kembali ke Partai Gerindra, menjadi kursi kedua partai ini di Dapil 3, akan diduduki Metriana yang didukung 13.271 suara, caleg nomor 9. Kursi ke-9 masih dapat diselamatkan oleh Partai Hanura dan kemungkinan besar ditempati kader debutannya Juni Alpansuri SSI yang meraih suara 7.614, caleg nomor 1. Dikenal sebagai Ketua KONI Kabupaten Oki periode 2021-2025. Kursi ke-10 untuk PAN dan akan dikuasai oleh Muhammad Alki Ardiansa SE yang mengoleksi 9.461 suara, caleg nomor 2, putra dari Iskandar SE, Bupati Oki 2 periode yang sedang digadang-gadang untuk bertarung pada pilkada serentak tahun ini sebagai bakal calon Bupati Oki periode 2024-2029. Antara Iskandar dan Alki, bapak dan anak, sama-sama menorehkan keberhasilan pada pemilihan umum tahun 2024 ini. Karena Iskandar juga diperkirakan berhasil meraih 1 kursi di antara 9 kursi yang diperebutkan di Dapil Sumsel 2 untuk DPR RI. Adapun kandidat dari Sumsel 2 untuk DPR RI harus mampu mendulang suara dari kawasan Oki, OI, Oku, Oku Timur, Oku Selatan, Pali, Lahat, Morenim, Empat Lawang, Kota Prabu Mulih, dan Kota Pagar Alam. Kursi ke-11 dikuasai kembali oleh Partai Demokrat menjadi kursi kedua yang bakal diduduki oleh Haji Handri Pratama Putra SE dengan raihan suara 18.127. Caleg nomor 2 adalah Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Ogan Ilir. Dan kursi ke-12 berhasil direbut kembali oleh P3 yang absen di periode 2019-2024 dan akan diisi oleh Sonedi Ariansa SOSI SH peraih 7.709 suara, caleg nomor 10, lompat partai karena Sonedi adalah mantan anggota DPRD OI dari Partai Demokrat. Sahabat Rumba, meskipun suara yang masuk sudah bisa dibilang pada posisi stabil karena dasar perkiraan di atas 70%, namun bisa saja sisa suara yang akan masuk ke partai masing-masing dan juga ke para calon legislatif terjadi pergerakan ekstrim yang menyebabkan komposisi partai yang mendapat kursi dan calon legislatif yang mendudukinya berubah. Karena itu, menjadi catatan penting bahwa partai dan nama yang disebutkan baru berupa perkiraan berdasarkan real count des KPU. Ini adalah gambaran sambil menunggu pengumuman resmi KPU akhir bulan Maret mendatang. Semangat selalu, salam.